Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini Bu Latri senang sekali bisa berjumpa kembali dengan anak-anak setelah berapa hari yang kemarin Bu Mary juga sudah belajar dengan kita bersama. Hari ini kita akan kembali belajar, tapi sebelum belajar Bu Guru pesan silahkan siapkan diri kalian baik-baik ya. Silahkan siapkan alat pelajarannya supaya anak-anak bisa menyimak pembelajaran pada pagi hari. Anak-anak, pada hari ini kita belajar tema 1, subtema 2 dengan muatan bahasa Indonesia dan PJOK. Anak-anak, kita belajar membaca yuk. Bu Guru punya percakapan antara Udin dan Edo. Ya, kita akan lihat. Yang pertama Udin dulu. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Lalu Edo menjawab, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin berkata lagi, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo menjawab, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Udin menjawab, tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Lalu Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Luar biasa ya, seperti anak-anak bermain ya, selalu rukun. Ya. Nah, anak-anak dari percakapan Udin dan Edo tadi, kita melihat di situ ada beberapa kalimat yang mengajak. Ya, seperti Udin mengajak Edo atau Edo mengajak Udin untuk melakukan sesuatu. Ya, anak-anak apakah bisa menemukan kalimat yang mana yang menunjukkan bahwa ada ajakan untuk melakukan sesuatu? Bisa menemukan? Bu Guru beri contoh satu saja. Nah, ini. Din, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Itu Bu Guru beri contoh satu. Mungkin anak-anak bisa menemukan yang lain? Iya, ayo, aku bonceng naik sepedaku. Benar sekali ya. Adakah yang lain? Iya, ini ada. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ini bisa ya, anak-anak bisa pakai ya. Nih. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ya, ada kata ayonya. Ya, anak-anak. Nah, itulah kalimat ajakan. Jadi mengajak teman untuk melakukan sesuatu. Mari kita lihat anak-anak, kalimat ajakan itu apa? Kalimat ajakan kalimat yang mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau anak-anak misalnya mengajak papa mama, mengajak pergi, nah, bagaimana kalian mengungkapkannya? Untuk mengajak papa mama, itulah yang disebut dengan kalimat ajakan. Seperti yang ada pada bacaan yang sudah kita baca. Lalu kalimat ajakan itu mempunyai ciri-ciri atau tanda-tanda apa saja. Kalau kita lihat di sini ya anak-anak, kalau kita lihat di sini, kalimat ajakannya itu ada nih, ayo. Oh, tidak kelihatan ya anak-anak ya, maaf ya. Baik, Bu Guru hapus. Ya, di sini ada kata ayo. Ya, ada kata ayo di sini. Nah, tuh. Ya, kalimat ada lagi. Ya, ada kata ayo di sini juga. Nah, ini mengajak ya. Lalu, ada lagi yang menemukan? Ya, ini juga ayo. Berarti salah satu ciri kalimat ajakan yaitu menggunakan kata ayo. Mari kita lihat. Biasanya, ya kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo atau mari. Kalau ini boleh juga diganti. Tidak apa-apa, Din. Mari aku bonceng naik sepedaku. Ya, sama saja artinya. Atau di sini, Do, mari kita bermain kelereng di lapangan. Sama artinya ya, mengajak. Itulah yang disebut dengan kalimat ajakan. Ya, ciri-cirinya menggunakan kata ayo atau mari. Ya, anak-anak bisa membedakan kalimat dengan kata ya.
Nah, kalau kalimat ini panjang, anak-anak, ini panjang, ini kalimatnya ini. Yang Bu Guru garis ini kalimat. Yang Bu Guru beri lingkaran itulah kata. Jadi anak-anak bisa membedakan kata dengan kalimat. Baik, di sini Bu Guru punya gambar. Ada 3 gambar belum tersusun anak-anak. Setelah bermain, mari kita rapikan tempat untuk menjaga kebersihan. Terus, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Made, mari kita bermain kelereng di lapangan. Kira-kira yang mana yang pertama ya? Yuk kita lihat. Mana yang pertama kira-kira? Iya, ternyata yang ini ya. Made, ayo bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku lebih dahulu. Itu ya. Lalu, apa yang terjadi? Mereka bermain kelereng dengan rukun seperti percakapan tadi. Ya, ada 3 nih. Udin, Edo, dan Made bermain kelereng. Lalu, selesai bermain. Nah, selesai bermain. Setelah bermain, mereka merapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, anak-anak, di sini kita kembali bisa melihat kalimat ajakan. Ya, ini ada kalimat ajakan ini ya. Ini kalimat ajakan, ya. Ini kalimat ajakan ini. Ini juga kalimat ajakan. Ini juga kalimat ajakan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Tadi sudah Bu Guru katakan. Ini ada kata ayo. Ini juga ada kata ayo. Ini tidak ada kata ayo, tapi ada kata apa anak-anak? Mari. Ya, itulah ciri-ciri kalimat ajakan. Ya, anak-anak, kita akan tulis. Ya, kita akan tulis di sini. Ya, yang sudah kita baca kita akan tulis. Yang mana kalimat ajakannya? Ini ya. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Bu Guru bisa tebalkan di sini ya. Mengapa Bu Guru memakai ayo di sini Bu Guru beri garis bawahi? Itulah kata ajakan. Kalau ini ya, anak-anak, ini namanya kalimat. Yang Bu Guru garis bawah ini namanya kata. Jadi anak-anak bisa membedakan kalimat dengan kata ya. Lalu yang kedua, ayo Din. Nah, ini ayonya ya. Ayo kata ajakannya. Dan yang ketiga, mari. Ada kata mari. Mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Ini juga ajakan ya. Jadi kata-kata yang Bu Guru garis bawah ini adalah kata ciri-ciri kalimat ajakan menggunakan kata ayo atau mari. Atau yuk juga bisa. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan lagi. Di sini ada percakapan antara Udin dan Edo. Ya, kita baca ya. Edo, kamu sudah tahu belum nanti akan ada lomba sepeda hias loh? Lalu Edo menjawab, lomba dalam rangka apa Udin? Ayo, kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Udin mengatakan, dalam rangka hari kemerdekaan di kampung kita, ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda. Luar biasa ya. 2 anak ini bersahabat rukun sekali. Nah, dari percakapan mereka kita bisa melihat anak-anak ada kalimat ajakan. Ya, kita lihat kalimat ajakan yang mana ya. Nah, ya, Bu Guru sudah garis bawah ya. Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Ya, anak-anak, ada kata di sini ada kata ayo. Ya. Lalu setelah itu ada lagi anak-anak? Ya. Ayo aku bantu memompanya. Di sini juga ada kata ayo. Ya. Lalu biasanya anak-anak setelah kita mengajak itu pasti ada tanggapan. Ya, namanya kalimat tanggapan. Ada kalimat ajakan, ada kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan biasanya menggunakan kata-kata terima kasih, maaf. Ya, kalau misalnya kita menolak, tanggapan kita pasti mengatakan maaf, saya tidak bisa. Atau maaf, saya sedang membantu ibu dan sebagainya, ya. Ada kalimat ajakan, ada kalimat tanggapan. Nah, tanggapannya kebetulan di sini. Terima kasih, Din.
Itu tanggapan dari Edo. Ya, jadi kita sudah tahu kalimat ajakan, ciri kalimat ajakan, dan kalimat tanggapan. Ya, anak-anak. Nah, ini masih kalimat ajakan ya. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Di sini ada cerita ya. Kita baca. Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Nah, Ibu Siti mengatakan, silakan masuk Lani. Kira-kira Lani mengatakan apa ya anak-anak? Kira-kira mengatakan, terima kasih Bu. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, ada potongan gambar di sini. Lani malu menari di hadapan teman-teman. Ya, Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti yang mengajak Lani nih. Lalu, saya malu Siti. Nah, kira-kira Lani itu, Siti akan berkata apa kepada Lani? Ya, coba kita lihat yuk. Nah, jadi, silakan masuk Lani. Nah, teman-teman sudah berkumpul di sini. Ternyata Siti yang mengajak duluan masuk. Tetapi Lani berkata, saya malu Siti. Nah, mungkin karena dia tidak percaya diri untuk menari, si Lani mengatakan malu pada Siti. Tapi Siti tetap mengajak dia masuk. Ya, ajakan teman. Walaupun si Lani ini malu, tapi Siti tetap mengajak, membesarkan hatinya. Ayo, silakan masuk. Kita berkumpul. Teman-teman sudah menunggu di sana. Ya. Lalu di sini ada penggalan gambar lagi. Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Nah, di sini teman-teman sudah menunggu. Ya, ayo Lani bergabung bersama kami. Kira-kira Lani mengatakan apa terhadap mereka, anak-anak? Iya, tanggapannya, ini namanya tanggapan ya. Baiklah Udin, terima kasih teman-teman. Nah, jadi tanggapannya mengatakan, baiklah Udin, atau terima kasih teman-teman, aku akan berusaha ikut latihan menari. Ya, itu mungkin lanjutannya. Jadi ada kalimat ajakan, ada kalimat tanggapan. Nah, sekarang kita akan mencoba. Oh, ini setelah dia berlatih menari, ternyata apapun yang kita kerjakan, bila kita mau berlatih, hasilnya pasti akan bagus. Ya, seperti ini. Lani dan teman-teman bisa kompak sekali. Ya, ada yang melatih. Ya, kemudian Lani senang bisa menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Nah, ini pengalamannya dia tulis dalam bukunya di rumah. Ya, kita baca yuk pengalaman Lani yuk. Berlatih menari. Sebentar lagi, peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo ikut datang berlatih ke rumahku, Lani, kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Luar biasa sekali anak-anak. Nah, setelah kita membaca tadi, kita menemukan kembali kalimat ajakan. Yang mana ya? Ya, ayo Siti datang berlatih ke rumahku. Ayo Siti datang berlatih ke rumahku. Oh, sorry ya Bu Guru, maaf. Ayo ikut datang berlatih ke rumahku Lani, kata Siti. Ya, seperti itu anak-anak. Jadi ini adalah kalimat ajakannya. Ya. Nah, sekarang apakah kamu pernah mengajak temanmu untuk yang pemalu? Apakah kamu pernah mengajak temanmu yang sifatnya pemalu? Bagaimana cara mengajaknya kalau dia tidak mau? Apakah kita membentaknya? Tentu tidak ya. Ajakan apakah yang kamu lakukan? Bagaimana cara kalian mengajak? Bagaimana caramu membujuknya supaya dia mau? Supaya teman yang tadi pemalu tidak menjadi pemalu. Kita tidak boleh memaksa langsung. Jadi ada cara untuk mengajak teman yang mungkin pemalu dengan
Caranya bagaimana? Menggunakan kalimat ajakan ayo. Jadi sopan ya. Dengan kata ayo itu teman kita akan tergerak hatinya untuk ikut ya, tidak malu-malu lagi. Nah, sekarang kita coba latihan yuk. Anggap kita bersama teman ini, kita tulis nama salah satu teman kalian. Lalu ajakan teman itu untuk mengajak kegiatan apa. Lalu kita tulis kalimat ajakannya, lalu tanggapan teman yang kita ajak itu bagaimana? Ayo kita lihat, kita coba. Misalnya kita nama teman itu Putu Ratna. Lalu Putu Ratna itu kegiatannya kita ajak untuk apa? Belajar menyanyi. Kalimat ajakannya kira-kira bagaimana? Pasti ada kata mari atau ayo. Nah, ayo belajar menyanyi Putu. Lalu kira-kira tanggapan yang teman yang diajak untuk menyanyi itu bagaimana? Baiklah, Raka, lagu apa yang kita nyanyikan? Nah, ini baik ya. Ini termasuk tanggapan. Baiklah, Raka, atau terima kasih, Raka. Nah, itu namanya tanggapan dari ajakan. Ya, anak-anak kita sudah tahu ajakan dan tanggapan kita sudah tahu. Nah, sekarang ini buku kata tanggapan, baiklah. Iya, terima kasih. Maaf kalau kita menolak. Terima kasih kalau kita sudah melakukan sesuatu, mengucapkan terima kasih. Baiklah kalau kita menyanggupi. Iya juga kalau kita menyanggupi. Ini kata tanggapan. Ya anak-anak. Nah sekarang kita akan belajar PJOK. Kita akan berolahraga. Ketika berolahraga, tubuh akan melakukan banyak gerakan. Pasti sekali ya. Nah anak-anak, dalam gerakan itu ada dua ya. Anak-anak ada dua gerakan. Namanya gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Anak-anak di kelas 1 sudah pernah belajar. Bu Guru hanya mengulang ya. Gerak lokomotor dan non-lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor itu gerak berpindah tempat. Jadi bagian tubuh kita, kaki kita berpindah tempat. Contohnya berlari, melompat, memanjat. Nah, itu adalah gerak lokomotor, berpindah tempat. Berbeda dengan non-lokomotor. Namanya saja non, tidak bergerak. Non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Jadi, dia bergerak hanya diam di tempat. Misalnya, menggelengkan kepala, atau memutar kepala, atau membungkuk. Itu namanya non-lokomotor, gerak yang tidak berpindah tempat. Jadi kita tahu dua gerak dalam olahraga. Ada gerak namanya gerak lokomotor, ya. Ada gerak lokomotor dan ada gerak non-lokomotor. Jadi kalau lokomotor itu gerak berpindah tempat. Kalau non-lokomotor gerak yang tidak berpindah tempat. Gampang sekali ya anak-anak. Kalau contohnya bisa anak-anak lihat sendiri. Berpindah tempat itu pasti pindah dari tempat semula. Ya. Baik, itu gerak dalam olahraga. Ya, sekarang kita akan melihat macam-macam gerak berlari. Kita perhatikan gambar berikut. Ada, ya, Udin. Nah, dia lari pendek. Jadi pendek jaraknya. Ya, lihat kakinya. Anak-anak bisa lihat kakinya, jarak pendek ya. Lalu, ada lagi, lari panjang. Oh, nih jaraknya panjang. Ini lari kecil, mungkin ini panjang ini ya. Jarak langkahnya ini panjang. Lagi, ada namanya lari melewati rintangan bilah bambu. Ini memakai bambu, dia harus meloncati bambu ini. Ada satu diloncati atau mungkin dua bambu sekalian diloncati. Itu namanya lari melewati rintangan. Rintangan apa saja boleh. Ada bambu, lalu di sini kebetulan ada ban di situ ya. Ini lari melewati rintangan ban. Ya, sama seperti ini. Banyak yang bisa kita pakai untuk rintangan. Ya, rintangan itu ada halangan di depannya untuk kita berlari. Itu namanya lari melewati rintangan. Jadi ada lari jarak pendek, jarak panjang, dan melewati rintangan. Jadi nanti anak-anak bisa coba nih di rumah ya.
Jarak pendek dulu, kecil-kecil, lalu jarak panjang. Lalu melewati rintangan, boleh memakai garis, boleh memakaikan misalnya sandal, kita jajarkan di depan, kita lewati itu namanya melewati rintangan. Anak-anak boleh coba nanti di rumah ya. Bu Guru nanti beri tugas untuk PJOK ini. Nah, setelah penjelasan Ibu Guru selesai, Bu Guru punya tugas sekarang ya. Ini ada tugas PJOK, nanti SBDP dan PJOK untuk SBDP maaf ya, PPKN dan PJOK. Untuk PPKN itu ada latihan, ini nanti anak-anak tulis soalnya, hanya 5 loh anak-anak. Kita tidak boleh malas menulis ya, hanya 5 soal. Lalu ada PJOK untuk keterampilan, nanti anak-anak melakukan gerak. Silakan gerak itu kalian foto ya. Gerak itu kalian foto lalu kirim ke Google Classroom dengan folder yang Bu Guru minta. Jadi ada di folder latihan. Kalau ini masukkan di folder latihan. Jadi ini bisa kalian tulis ya dengan rapi. Kalau ini difoto. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat. Nih, untuk PPKN, PJOK itu yang menulisnya anak-anak tulis di buku latihan tematik. Tulis tanggal dan judul. Tugasnya difoto, kirim ke Google Classroom dengan folder latihan. Latihan pada Rabu 28 Juli ya. Lalu untuk tugas KI 4 PJOK atau keterampilan, silakan anak-anak melakukan gerak berlari. Ada 3 tadi ya. Silakan foto kegiatan kalian. Foto kalian kirim ke Google Classroom dengan folder latihan ya di KI 4 atau nilai keterampilan. Ya anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Guru. Selamat belajar. Semoga anak-anak bisa menyimak video dan mengerti ya. Yang belum mengerti silahkan hubungi kembali Ibu Guru. Baik, terima kasih anak-anak. Semangat untuk belajar. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih.